Hai Mopal, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kembali lagi sama aku Andini. Masih semangat kan untuk terus simak apa aja sih wisata di Indonesia yang wajib kalian kunjungi? Atau apa aja sih kuliner yang harus kalian coba saat berlibur? Nah, saat kalian berkunjung ke suatu tempat, memang tentunya tujuan kalian bukan hanya untuk liburan. Karena sebenarnya ada banyak banget nih Mopal kegiatan yang bisa kalian lakukan. Dan salah satunya adalah kulineran khas daerah tersebut. Aku mau tanya dulu deh, Mopal udah nonton wisata Sumba yang satu ini belum? Nah, misalnya jika Mopal sedang liburan ke Sumba, maka selain untuk mengunjungi destinasi wisata yang saat ini makin banyak diminati, Mopal juga bisa nih mampir untuk mencicipi beberapa makanan khas Sumba. Beberapa makanan di Sumba menjadi salah satu sajian yang benar-benar menggugah selera kalian loh Mopal. Penasaran kan apa aja sih makanan khas kuliner dari Sumba? Berikut ini dia makanan khas Sumba yang wajib dicoba karena unik, enak, dan pastinya mengenyangkan. Yang pertama ada kapu pantunu, adalah salah satu jenis makanan khas Sumba yang olahannya paling banyak disukai oleh masyarakat lokal Sumba. Ini adalah salah satu jenis makanan olahan dari jantung pisang yang ditumis. Jenis kuliner sayuran yang seperti ini termasuk pada kulineran yang turun-menurun Mopal. Kuliner ini memiliki rasa yang berbeda dengan makanan sayur-sayuran lainnya. Biasanya, para ibu-ibu di sana memasak ini untuk membuat jantung pisang sebagai keperluan dari makanan sehari-harinya, baik itu untuk keluarganya maupun diri sendiri. Inilah yang menjadi alasan kenapa sayur ini bermakna bagi warga masyarakat yang ada di Sumba. Olahan jantung pisang ini juga terdapat di dalam makanan khas lain yang ada di Sumba dengan nama sayur rumpu-rumpe. Namun, yang membuatnya berbeda adalah jika di sayur rumpu-rumpe, jantung pisang digunakan hanya untuk tambahan. Di olahan kapu pantunu, jantung pisang ini digunakan sebagai bahan utama. Bukan hanya itu saja, untuk proses pembuatan sayur ini juga membutuhkan beberapa bahan yang lainnya, seperti daun pepaya, serta daun singkong, dan juga minyak goreng hingga parutan kelapa. Oh iya, ciri khas dari sayur ini adalah datang dari aromanya yang wangi, di mana wanginya berasal dari aroma daun kemangi Mopal. Sayur kapu pantunu ini memiliki dua teknik pembuatan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang enak banget. Teknik pembuatannya bisa dilakukan dengan cara ditumis ataupun dibakar. Sayur ini sangat cocok untuk disajikan dengan nasi, baik nasi putih maupun nasi milu. Wah, kalau soal rasanya jangan diragukan lagi ya Mopal. Hidangan selanjutnya berbahan utama ayam yang rasanya sangat enak Mopal. Dan ini adalah salah satu makanan wajib yang harus Mopal coba saat berada di Sumba, yaitu sup ayam waingapu. Ayam ini yang masuk ke dalam sup memiliki ukuran yang tidak tanggung-tanggung loh, yaitu 1 ekor ayam akan masuk ke dalam sup. Untuk rasa tidak perlu ditanyakan lagi, 1 ekor ayam yang dimasukkan ke dalam sup ini disiram dengan tambahan kaldu yang sangat gurih. Belum lagi tambahan belimbing wuluh dan irisan tomat yang melengkapi rasanya. Wah, dijamin deh jika Mopal sekali mencoba sup ayam waingapu ini, dijamin bakal ketagihan. Sup ayam waingapu sendiri merupakan salah satu masakan yang sering disajikan sehari-hari di kehidupan masyarakat Sumba. Nah, jika Mopal tertarik untuk mencicipi kuliner khas Sumba yang satu ini, Mopal bisa banget langsung aja datang dan berkunjung ke Pulau Sumba. Karena di sini kalian bisa menemukan banyak restoran yang dapat memberikan sajian sup ayam waingapu. Dan biasanya wisatawan yang datang berkunjung ke Sumba pasti mencobai kuliner yang satu ini Mopal. Nah, sup ayam waingapu ini merupakan salah satu kuliner yang wajib dicoba saat kalian ke Sumba. Selanjutnya ada kadapat watara. Dilihat secara sekilas, memang kadapat watara ini agak mirip dengan waji kelapa dengan daun jagung yang biasanya kita makan. Nah, untuk membuat kuliner khas dari Sumba Barat ini diperlukan 4 bahan yang paling penting Mopal, yaitu jagung, pisang, kacang-kacangan seperti kacang tanah, serta gula.
Pertama-tama, jagung, pisang, dan kacang tanah tersebut dihaluskan dan dicampurkan hingga menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, lalu campurkan dengan gula halus agar menambah rasa manis dari adonan mopal. Kemudian, adonan tersebut akan dibuat berbentuk bulat. Setelah selesai, adonan tersebut harus dibungkus dengan menggunakan daun jagung kering. Teknik pembuatan ini sudah diketahui para penduduk di Kabupaten Sumba Barat semenjak zaman dahulu. Hal ini terus diwariskan secara turun-menurun kepada tiap generasi hingga saat ini loh mopal. Dan banyak wisatawan yang mencoba untuk belajar bagaimana cara pembuatannya dari masyarakat sekitar di Sumba Barat. Jadi kalau mau mopal ke Sumba, jangan lupa ya untuk belajar cara pembuatan makanan yang satu ini. Sebelum daerah Sumba mengenal pariwisata, kue dapat watara hanya menjadi kuliner rumahan atau dibuat untuk memeriahkan suatu acara besar seperti acara adat atau hajatan di daerah Sumba. Namun, kini kue kadapat watara ini sudah menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Sumba. Bahkan, kue ini juga menjadi barang wajib dibeli bagi sebagian wisatawan yang berkunjung ke Sumba Barat mopal. Menurut beberapa pengunjung, kue ini wajib dibawa untuk oleh-oleh kepada keluarga tercinta di rumah. Kalau yang sebelumnya oleh-oleh khas Sumba Barat, sekarang merupakan kue khas Sumba Timur. Jadi perlu diingat bahwa makanan ini hanya tersedia di Sumba Timur, yaitu manggulu. Makanan yang satu ini bebas gula dan juga bahan pengawet loh mopal. Jadi dijamin merupakan makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kue manggulu memang memiliki bentuk yang agak mirip dengan dodol. Hanya saja, manggulu dibungkus dengan daun pisang kering sehingga membuatnya bisa tahan selama berhari-hari. Cara pembuatannya juga tidak sulit mopal, hanya berbahan dasar kacang tanah dan pisang. Namun untuk proses pembuatannya memerlukan waktu lumayan lama nih mopal karena semuanya dilakukan secara alami. Proses pengupasan pisang hingga menjadi manggulu memerlukan waktu lumayan lama nih mopal, yaitu kurang lebih 2 minggu. Kue manggulu adalah makanan yang dibuat dari pisang kepok. Oh iya, kue manggulu ini menyimpan banyak nilai sejarah loh. FYI, ketika masih dijajah Belanda, manggulu merupakan makanan yang selalu dibawa oleh para serdadu Belanda. Bahkan saat mereka masuk ke kawasan pelosok Sumba, para serdadu ini selalu pulang dengan membawa manggulu karena mudah dibawa mopal. Bukan itu aja, manggulu juga menjadi cemilan yang cocok untuk menunda lapar. Untuk harganya sendiri biasanya dijual seharga 10.000 per boxnya. Jadi, buat mopal yang kesini jangan lupa ya untuk membeli oleh-oleh khas Sumba Timur. Yang terakhir nih yaitu ada boko sawu nyale. Makanan ini merupakan makanan khas Sumba yang terbuat dari cacing laut mopal. Bagi masyarakat di sana, makanan ini menjadi makanan lezat yang sudah menjadi makanan turun-menurun untuk disajikan. Meskipun bagi sebagian orang terdengar aneh, tetapi cacing di sini adalah hewan yang ternyata berasal dari laut. Dan kandungan gizi yang terdapat di hewan ini memang sangat banyak dibandingkan hewan-hewan lainnya. Dan ternyata untuk mencicipi makanan khas yang satu ini hanya tersedia setahun sekali, yakni di saat menjelang atraksi budaya Pasola yang diadakan pada bulan Februari dan Maret. Acara inti pada kegiatan ini yaitu menangkap nyale yang muncul setahun sekali dan biasanya muncul pada pertengahan malam hingga menjelang subuh mopal. Setelah menangkap nyale tersebut, barulah meracik bumbu dan membuat makanan boko sawo nyali ini. Untuk mengolahnya, nyale tersebut dicampur dengan cabai yang sudah dihaluskan dengan ditambah daun kemangi serta perasan jeruk purut. Fungsi daun kemangi adalah untuk menghilangkan aroma pada nyale tersebut, karena setelah disantap aroma nyale ini akan hilang mopal. Apabila kalian kurang menyukai yang mentah, maka akan dibuatkan dengan cara disangrai mopal. Jadi nyale yang disangrai ini ditambahkan kelapa parut, bawang merah, bawang putih, jahe, daun kemangi, dan cabai iris. Selintas apabila diperhatikan seperti serundeng. Dan apabila terus diaduk semua bahan hingga kering, maka nyale tersebut nyaris tidak terlihat. Nah, untuk rasanya sendiri, bagi mereka yang pernah mencobanya akan merasa makanan ini sangat enak, kenyal, dan gurih. Jadi itu dia mopal makanan khas Sumba yang kalian harus coba saat kalian berkunjung ke Sumba. Kira-kira mopal mau coba yang mana dulu nih?
Itu dia Momo Info kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Arini pamit. Bye-bye.